Agung Haryandi, peserta di Laskar Angkatan 193 Dodik Jurmana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan aktualisasi yang telah saya buat, yaitu tentang penerapan ulangan harian berbasis komputer untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penilaian hasil belajar TK peserta didik kelas 7 di SMP Negeri 7 Pamekasan. Ada 12 langkah tahapan kegiatan yang telah saya kerjakan, yaitu nomor 1 melakukan konsultasi dengan mentor, yang kedua melakukan konsultasi dengan coach, yang ketiga melakukan koordinasi dengan teman sejawat atau guru mata pelajaran, yang keempat melakukan studi literatur tentang Bismart itu sendiri, selanjutnya melaksanakan instalasi aplikasi Bismart, yang langkah keenam yaitu persiapan administrasi ulangan berbasis komputer, yang ketujuh mengupload datanya untuk dimasukkan ke aplikasi Bismart, yang kedelapan melakukan sosialisasi dan uji coba aplikasi Bismart. Langkah selanjutnya atau yang ke-9 yaitu pelaksanaan ulangan harian berbasis komputer. Ke-10 mengukur nilai efektivitasnya dan efisiensinya. Yang ke-11 melakukan konsultasi hasil kegiatan dengan mentor dan coach. Yang terakhir yaitu melakukan penyusunan laporan. Kegiatan pertama yaitu terdiri dari 3 langkah yang saya lakukan, yaitu pertama menghubungi mentor, yang kedua memaparkan permasalahannya kepada mentor, yang ketiga meminta saran serta persetujuan. Yang saya lakukan untuk kegiatan pertama yaitu saya melakukan kirim WhatsApp atau WA kepada mentor saya, karena posisinya saya di Malang dan beliaunya di Pamekasan. Jadi dari kelima isu saya mendapat saran dan persetujuan tentang isu yang belum efektifnya penilaian yang dilakukan oleh pendidik, sehingga saya membuat sebuah gagasan, yaitu penerapan ulangan harian berbasis komputer. Kegiatan ini memiliki aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Selanjutnya kegiatan kedua yaitu melakukan konsultasi dengan coach dengan cara menghubungi coach, memaparkan rancangan, dan meminta saran, kritik, serta masukan. Nilai anekanya yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu. Dokumentasinya seperti yang ada di sini. Selanjutnya kegiatan ketiga yaitu melakukan koordinasi dengan teman sejawat yang saya lakukan di tempat habituasi atau di sekolah SMP 7 Pamekasan, yaitu dengan cara mengatur jadwal dengan teman sejawat, memaparkan inovasi yang akan saya lakukan, kemudian meminta saran, kritik, masukan, serta dukungan. Nilai aneka yang saya terapkan di sini yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan keempat, yaitu melakukan studi literatur mengenai aplikasi Bismart. Di sini saya mengakseskan dan mengunduh tutorial atau panduan tentang aplikasi Bismart. Yang kedua mempelajari dari tutorial yang ada, sehingga nantinya dalam merancang atau menginstal aplikasinya saya tidak mengalami kesulitan. Nilai anekanya ada 3, yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi. Anti korupsi di sini maksudnya disiplin dan tepat waktu dalam setiap pelaksanaannya. Kegiatan kelima, setelah tadi mendapatkan literatur atau membaca tutorial, kegiatan selanjutnya itu menginstal aplikasi Bismart. Yang pertama, menginstal Bismartnya pada komputer server sesuai petunjuk tadi. Yang kedua, menghubungkan komputer server dengan switch hub untuk berbagi jaringan dengan komputer klien atau komputer siswa. Yang ketiga, melakukan konfigurasi dasar Bismart. Maksudnya konfigurasi dasar Bismart di sini intinya Bismart itu sudah bisa dipakai dan sudah bisa dibuka baik dari server ataupun dari komputer siswa atau komputer klien. Nilai anekanya ada 3, akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan ke-6, persiapan administrasi ulangan harian berbasis komputer melalui 2 langkah, yaitu menginput data identitas sekolah, menginput data kelas, data siswa, dan bank soal pada form Excel yang saya dapat atau template yang dapat dari Bismart. Nilai anekanya yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selanjutnya, setelah saya menginput kegiatan selanjutnya,
setelah saya menginput data-datanya, yaitu saya mengupload data aplikasi ulangan harian pada aplikasi Wismat. Yang diupload yaitu data kelas, data siswa, dan bank soal. Setelah itu saya memastikan data yang sudah terupload adalah valid, kemudian melakukan uji coba mandiri apakah data yang saya masukkan tadi itu valid, baik pun soalnya, kunci jawaban soalnya, dan lain sebagainya. Lanjut kegiatan ke-8. Kegiatan 8 yaitu melakukan sosialisasi dan uji coba aplikasi Wismat kepada peserta didik. Mengatur jadwal sosialisasi di kelas baik ataupun di komputer dengan cara memaparkan atau mensosialisasikan di depan, kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk simulasi atau mempraktekkan langsung. Inilah elemennya yang ada di sini, yaitu ada 5: akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Ini adalah dokumentasinya. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan ke-9, pelaksanaan ulangan harian berbasis komputernya, atau di sini kegiatan intinya yaitu persiapan ujian dengan mulai menghidupkan server LAN dan menghidupkan komputer kalian atau komputer siswa. Nilai NEK-nya ada 5: akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Alhamdulillah dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar, akan tetapi baru saya laksanakan pada satu rombel aja, dikarenakan adanya wabah COVID yang mengharuskan work from home. Selanjutnya kegiatan ke-10 mengukur efektivitas dan efisiensi, yaitu dengan cara menyusun kuesioner, terus membuat kuesioner melalui Google Form, kemudian membagikannya saya bagikan kepada teman sejawat karena mereka yang lebih itu. Istilahnya di sini pengukurannya hanya sebatas kuesioner sederhana. Kemudian nilai NEK-nya yang ada di sini yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kegiatan selanjutnya, kegiatan ke-11 yaitu melakukan konsultasi dengan hasil kegiatan dengan mentor dan coach. Dengan cara menghubungi mentor dan coach untuk melaksanakan konsultasi, memaparkan hasil aktualisasi yang telah saya laksanakan, kemudian menghimpun saran, perbaikan, dan tanggapan agar laporan yang saya buat bisa saya kerjakan dengan baik dan sistematis. Nilai NEK-nya ada 5. Selanjutnya kegiatan terakhir yaitu kegiatan menyusun laporan, yaitu menyiapkan dokumen-dokumen yang telah saya kerjakan tadi, kemudian mendokumentasikan hasil laporan aktualisasinya. Nilai NEK-nya yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selanjutnya yaitu hasil capaian yang dari kegiatan 1 sampai ke 12, yaitu saya kegiatan pertama mendapatkan persetujuan dari mentor, kegiatan kedua mendapat bimbingan, masukan, dan arahan, ketiga mendapat dukungan dari teman sejawat, keempat mendapat informasi dan pengetahuan tentang aplikasi Wismat. Selanjutnya aplikasi Wismat telah diinstal dan siap digunakan, dan capaian selanjutnya yaitu data siswa dan bank soal telah dibuat. Sampai dengan data siswa dan bank soal telah diupload ke Wismat, lalu capaian selanjutnya yaitu terlaksananya sosialisasi dan uji coba aplikasi Wismat. Selanjutnya yaitu terlaksananya ulangan harian berbasis komputer. Capaian berikutnya ke-10 yaitu terlaksananya rekapitulasi kuesioner. Kemudian capaian berikutnya mendapatkan saran dan persetujuan dari mentor serta coach, sehingga capaian terakhir yang saya dapat waktu penyusunan yaitu tersusunnya laporan aktualisasi dengan baik dan sistematis. Selanjutnya analisa dampak. Maksudnya analisa dampak di sini adalah apabila aktualisasi tidak saya laksanakan, maka dampaknya ada 3 yang secara garis besar, yaitu siswa terbiasa mencontek saat ulangan harian. Kedua, hasil belajar siswa tidak terukur dengan baik. Ketiga, evaluasi hasil belajar siswa kurang efektif dan efisien. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu isu telah berhasil diatasi dengan solusi berupa penerapan ujian berbasis komputer. Sarannya yaitu perencanaan kegiatan sebaiknya harus melalui proses diskusi dan koordinasi dengan kepala sekolah, coach, dan mentor. Rekomendasinya semoga aplikasi yang saya buat ini bisa diterapkan oleh seluruh guru khususnya di SMP 7, dan diharapkan ada perbaruan-perbaruan seperti aplikasi BB online ataupun aplikasi lainnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.